Permisi, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Selamat siang Ibu Aulia, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti sesi wawancara di SD Aura Pelita pada siang hari ini. Sama-sama Ibu Pintan, justru saya yang berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ini. Baik, sebelum memulai, izinkan saya meminta Ibu untuk memperkenalkan secara singkat. Dengan senang hati Ibu, nama saya Aulia Agnia, saya merupakan lulusan S1. Saya memiliki pengalaman mengajar selama kurang lebih 3 tahun di SMP. Saya memiliki ketertarikan di bidang pendidikan, khususnya dalam membina remaja usia SMP. Karena di usia tersebut, mereka sedang mengalami perkembangan signifikan dalam hal identitas, emosional, dan sosial. Terima kasih atas perkenalan singkatnya Ibu. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang sikap dan kesiapan Ibu sebagai calon tenaga pengajar. Yang pertama mungkin, apa yang melatar belakangi Ibu menjadi seorang guru? Saya percaya bahwa profesi guru memiliki dampak jangka panjang terhadap karakter dan masa depan peserta didik. Jenjang SMP adalah fase yang cukup krusial dalam perkembangan psikosiswa, sehingga saya merasa terdorong untuk terlibat acara aktif dalam membimbing mereka, tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga dalam aspek moral dan emosional. Lalu, apa alasan Ibu tertarik untuk bergabung dengan SD Aura Pelita? Saya telah mempelajari visi dan misi sekolah ini yang menekankan pada pendidikan karakter dan pengembangan potensi siswa secara holistik. Nilai-nilai tersebut sangat sejalan dengan prinsip saya dalam mengajar, yaitu membentuk siswa yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga berkarakter baik dan memiliki empati. Lalu, dapatkah Ibu menceritakan bagaimana menangani siswa yang cukup menantang di kelas? Tentu, dalam pengalaman saya pernah menangani kelas dengan beberapa siswa yang cukup aktif secara verbal dan sulit diarahkan. Saya memilih pendekatan berbasis aturan bersama, di mana siswa turut menyusun tata tertib kelas. Selain itu, saya memfasilitasi diskusi kelompok dan peran aktif, sehingga energi mereka dapat diarahkan pada aktivitas positif. Lalu, pernahkah Ibu menangani siswa yang kesulitan belajar dan bagaimana cara penanganannya? Ya, saya pernah mendampingi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami struktur kalimat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saya melakukan asesmen informal, lalu memberikan materi tambahan dan latihan secara bertahap. Saya juga mengajak siswa tersebut belajar melalui pendekatan visual seperti diagram dan penata konsep yang terbukti lebih mudah dipahami olehnya. Lalu, bagaimana Ibu membangun kerjasama dengan rekan guru lainnya dalam satu tim? Saya memegang prinsip komunikasi terbuka dan saling menghargai. Dalam kerja tim, saya senantiasa berusaha mendengarkan pendapat rekan lain dan bersikap fleksibel apabila terjadi perbedaan. Saya percaya bahwa kerjasama yang baik akan berdampak positif pada lingkungan belajar siswa. Bagaimana jika ada wali murid yang mengkritik tentang metode pengajaran Ibu? Saya akan menerima kritik tersebut dengan sikap terbuka. Saya akan mendengarkan keluhan mereka terlebih dahulu, kemudian menjelaskan metode yang saya gunakan beserta tujuannya. Jika memang diperlukan, saya bersedia mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagaimana jika suatu saat nanti Ibu diminta untuk mengampu mata pelajaran tambahan yang bukan bidang utama?
Saya bersedia selama saya diberikan waktu untuk mempelajari materi dan mendapat arahan dari pihak sekolah. Saya memiliki semangat belajar yang tinggi dan melihat hal tersebut sebagai bentuk pengembangan diri serta kontribusi saya terhadap sekolah. Bagaimana Ibu melihat diri Ibu dalam 5 tahun ke depan di bidang pendidikan? Saya berharap dapat berperan sebagai guru pembina atau koordinator dalam bidang bahasa. Selain itu, saya memiliki minat dalam pengembangan kurikulum dan literasi, serta ingin terlibat dalam pelatihan guru-guru agar bisa turut berbagi pengalaman dan praktik. Terima kasih Ibu Aulia, jawaban-jawaban yang Ibu berikan sangat informatif dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap profesi. Sebelum sesi ini berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Ibu, apakah di SMP Aura Pelita terdapat program pelatihan rutin atau pengembangan profesional bagi guru? Tentu, kami memiliki program pengembangan profesional guru setiap semester, serta sistem mentoring selama 3 bulan pertama untuk guru baru. Kami juga mendorong guru untuk mengikuti pelatihan eksternal yang relevan. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Pintan. Sama-sama. Sekian mungkin sesi wawancara pada pertemuan kali ini. Kami akan menginformasikan hasil seleksi paling lambat 5 hari kerja ke depan. Semoga hasil Ibu memuaskan ya. Amin, Ibu terima kasih atas waktunya. Tadi saya telah melakukan wawancara kerja dan wawancara kerja ini merupakan simulasi seleksi calon guru SMP di lingkungan pendidikan berbasis karakter. Dari proses ini, kita dapat melihat bahwa tidak hanya kompetensi mengajar yang menjadi pertimbangan, namun juga kesiapan mental, nilai pribadi, dan kecerdasan emosional. Sebagai pewawancara, penting untuk menggali lebih dalam motivasi pelamar, strategi mereka dalam mengelola tantangan, dan sejauh mana mereka sejalan dengan budaya sekolah. Pendekatan berbasis psikologi industri dan organisasi membantu kita menilai calon tenaga kerja tidak hanya dari jawaban, tetapi juga dari sikap, ekspresi, dan stabilitas emosional mereka. Semoga simulasi ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya wawancara kerja sebagai alat asesmen psikologis dan sebagai salah satu tahap penting dalam manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan. Selanjutnya, saya akan menganalisis psikologis dan mental pelamar. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan saya bahas secara rinci. Yang pertama, ada yang namanya kesiapan mental dan emosional dari sang pelamar. Di sini, pelamar menjawab pertanyaan dengan tenang dan percaya diri, tidak menunjukkan tanda-tanda gugup berlebihan, dan tetap fokus walaupun pertanyaan yang saya lontarkan tidak mudah. Lalu, pelamar menunjukkan stabilitas emosi dan kontrol diri yang baik. Ini sangatlah penting bagi seorang guru karena mereka akan menghadapi tekanan dari berbagai arah. Misalnya, bisa dari siswa, bisa dari orang tua murid, dan dari beban kerja administratif. Sikap yang tenang menunjukkan bahwa pelamar memiliki resiliensi mental atau daya tahan psikologis untuk menghadapi tantangan harian di dunia pendidikan.
Yang kedua, saya akan membahas tentang pola komunikasi dan kecerdasan sosial dari sang pelamar. Di sini, pelamar menjawab dengan bahasa yang sopan, jelas, dan terstruktur. Lalu, dia juga mampu menjelaskan situasi yang rumit dengan sangat sederhana. Dan dia juga tidak pernah menyela, selalu mendengarkan dengan aktif. Lalu, pelamar memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Dalam konteks dunia pendidikan, guru yang memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi, yang cenderung lebih efektif dalam membina hubungan dengan siswa, rekan kerja, dan wali murid. Kemampuan ini juga menunjukkan bahwa pelamar memahami etika komunikasi profesional yang merupakan bagian dari soft skill yang penting. Yang ketiga, ada motivasi dan orientasi nilai. Alasan melamar berkaitan dengan keinginan untuk berkontribusi pada pendidikan. Lalu, pelamar juga menyebutkan tujuan jangka panjang sebagai pendidik dan sangat terlihat antusias saat membicarakan proses pembelajaran. Motivasi pelamar menunjukkan orientasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri untuk menjalankan tugas karena nilai-nilai pribadi, bukan hanya karena gaji ataupun status. Dalam psikologi kerja, motivasi intrinsik berkaitan erat dengan kepuasan kerja jangka panjang, komitmen organisasi, dan kinerja yang tinggi. Pelamar seperti ini cenderung memiliki loyalitas tinggi dan potensi berkembang. Pada nomor keempat ini, saya akan membahas cara menghadapi tantangan dan konflik dari sang pelamar. Dari hasil wawancara tadi, pelamar mampu menjelaskan cara menangani siswa yang bermasalah. Lalu, pelamar juga memberikan contoh konflik yang pernah dihadapi dan bagaimana menyelesaikannya. Tidak menyalahkan pihak lain dalam ceritanya. Ini berarti pelamar adalah calon guru yang sangat bijaksana. Lagi dan lagi, ini mencerminkan kemampuan pelamar dalam problem solving dan regulasi emosi. Ia menunjukkan kemampuan coping strategis yang adaptif, yaitu cara menghadapi tekanan atau masalah dengan sehat dan logis. Guru yang memiliki pendekatan ini mampu menjadi model positif bagi siswa dan mampu menavigasi konflik tanpa harus memperkeruh suasana. Lalu selanjutnya nomor 5 yang akan saya bahas mengenai pelamar adalah fleksibilitas kognitif dan growth mindset. Di sini, pelamar sangatlah terbuka terhadap pelatihan, evaluasi, dan pengembangan diri. Pelamar juga tidak defensif ketika ditanya soal kelemahan ataupun kritik. Dan pelamar juga menyebutkan pengalaman belajar dari kegagalan. Pelamar menunjukkan growth mindset atau pola pikir yang berkembang. Ini merupakan karakteristik individu yang tidak takut untuk mencoba hal baru, belajar dari kesalahan,
dan terus meningkatkan kapasitas dirinya. Dalam lingkungan pendidikan yang dinamis seperti SMP atau sekolah menengah pertama Aura Pelita yang ia lamar, kemampuan untuk beradaptasi sangatlah diperlukan, terutama saat menghadapi perubahan kurikulum, teknologi, dan kebutuhan siswa. Lalu, yang selanjutnya yang akan saya analisis dari sang pelamar ini adalah kesesuaian budaya organisasi atau person organization fit. Dalam sesi wawancara tadi, pelamar menyebutkan nilai-nilai seperti pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kolaborasi. Lalu, pelamar merespon dengan positif saat ditanya tentang budaya kerja dan kerja sama tim. Lalu, pelamar juga menunjukkan kesadaran akan peran guru sebagai pendidik sekaligus pembimbing. Menurut HR sekolah, pelamar kemungkinan memiliki kecocokan nilai atau value congruence dengan sekolah SMP Aura Pelita. Ini sangatlah penting karena individu yang sejalan dengan budaya organisasi akan lebih mudah beradaptasi, lebih puas terhadap pekerjaan, dan tentunya lebih jarang mengalami konflik nilai. Dalam jangka panjang, ini berkontribusi terhadap retensi guru dan lingkungan kerja yang sehat. Berdasarkan hasil wawancara kerja yang telah dilakukan terhadap pelamar, posisi guru SMP di Aura Pelita dapat disimpulkan bahwa proses seleksi tidak hanya menjadi sarana untuk mengukur kompetensi teknis calon tenaga kerja, tetapi juga sebagai media untuk mengevaluasi kesiapan psikologis, kecerdasan emosional, dan kesesuaian nilai antara pelamar dan institusi. Lalu, mengenai kesiapan psikologis sang pelamar, secara umum, pelamar menunjukkan tingkat kesiapan psikologis yang baik, ditunjukkan melalui sikap yang tenang, respon yang tertata, serta kemampuan menjawab pertanyaan dengan percaya diri dan reflektif. Hal ini mencerminkan stabilitas emosi yang menjadi salah satu pondasi penting dalam dunia pendidikan. Mengingat seorang guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus menghadapi dinamika perilaku siswa, tekanan dari beban administrasi, hingga interaksi interpersonal yang kompleks dengan rekan sejawat maupun wali murid. Selanjutnya, keterampilan komunikasi dan relasi sosial sang pelamar. Dari segi komunikasi interpersonal, pelamar memperlihatkan penggunaan bahasa yang sopan, lugas, dan penuh dengan empati. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memberikan konteks yang menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang ia gunakan dalam berinteraksi dengan siswa. Hal ini menunjukkan adanya kecerdasan sosial ataupun social intelligence
yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan pendidikan, karena guru tidak bekerja secara individual, tetapi dalam kolaborasi sosial yang sangat luas. Secara keseluruhan, wawancara ini memberikan gambaran bahwa pelamar memiliki potensi besar untuk menjadi pendidik yang tidak hanya efektif secara akademik, tetapi juga kuat secara psikologis, stabil secara emosional, dan tentunya fleksibel secara kognitif. Ia mampu menunjukkan kepribadian yang matang, motivasi kerja yang luhur, serta pola pikir yang terbuka terhadap pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam konteks psikologi industri dan organisasi, pelamar ini menunjukkan indikator yang positif dalam dimensi kinerja potensial atau potential performance. Kepuasan kerja atau job satisfaction dan kesesuaian budaya ataupun biasa disebut dengan organizational fit. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, pelamar dinilai layak untuk direkomendasikan mengikuti tahap seleksi berikutnya atau pembinaan lanjutan sebagai bagian dari proses rekrutmen calon guru sekolah menengah pertama di Aura Pelita. Wawancara kerja meskipun tampak sebagai proses administratif yang formal, sejatinya merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk melihat sisi terdalam dari seorang pelamar. Bukan hanya tentang pengetahuan ataupun pengalaman kerja yang dimilikinya, tetapi juga tentang siapa dirinya sebagai pribadi. Melalui wawancara ini, kita tidak hanya menilai bagaimana seseorang berbicara, namun juga bagaimana ia berpikir, merasakan, dan bersikap terhadap berbagai dinamika yang akan dihadapinya dalam dunia kerja yang nyata. Dalam simulasi wawancara kerja yang telah dilakukan, kita mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga, baik sebagai pewawancara maupun sebagai pengamat proses seleksi berbasis psikologi kerja. Kita menyadari bahwa proses rekrutmen bukanlah semata pencarian kandidat terbaik di atas kertas, melainkan pencarian manusia yang paling siap untuk bertumbuh, beradaptasi, dan berkontribusi dalam sistem kerja tertentu. Calon guru yang kami wawancarai hari ini menunjukkan bahwa kompetensi akademik dan keterampilan pedagogis hanyalah sebagian dari keseluruhan diri yang dibutuhkan untuk menjadi pendidik sejati. Lebih dari itu, ia juga menunjukkan keteguhan mental, kematangan emosi, empati, serta motivasi intrinsik untuk menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda. Sikap terbuka terhadap pelatihan dan refleksi diri, keberanian menghadapi tantangan kelas, serta semangat untuk terus belajar adalah nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan psikologis yang justru menjadi pondasi utama dari profesi guru.
Melalui pendekatan psikologi industri dan organisasi, kita belajar untuk melihat lebih dalam, untuk tidak hanya menilai dari permukaan, tetapi memahami proses, memahami nilai, dan potensi yang tersembunyi dalam diri seseorang kandidat. Kita tidak hanya bertanya, tetapi juga mendengarkan secara aktif. Tidak hanya mencatat jawaban, tetapi juga menganalisis cara mereka menanggapi situasi dan tekanan. Dalam hal ini, wawancara menjadi alat diagnosis, bukan sekadar proses administrasi. Penutup ini juga menjadi momen reflektif bagi kita sebagai pewawancara atau evaluator untuk memahami bahwa proses rekrutmen bukan hanya soal siapa yang paling pintar menjawab, melainkan siapa yang paling tepat untuk tumbuh bersama lembaga tempat ia akan mengabdi. Kita mencari individu yang nilai-nilainya sejalan dengan budaya organisasi. Seseorang yang bukan hanya dapat mengajar, tapi juga menginspirasi. Bukan hanya cakap secara teknis, tapi juga tangguh secara mental dan emosional. Simulasi ini memperlihatkan bahwa integrasi antara pendekatan psikologi dan proses rekrutmen kerja akan menghasilkan proses seleksi yang lebih manusiawi, lebih holistik, dan berorientasi dalam jangka panjang. Tidak hanya memilih kandidat yang tepat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelamar untuk menunjukkan keaslian dirinya. Harapannya, pendekatan seperti ini bisa terus diterapkan dalam dunia kerja profesional, khususnya di bidang pendidikan yang sangat menekankan pada hubungan antar manusia dan pengembangan karakter. Akhir kata, simulasi ini tidak hanya menjadi tugas akademik, tetapi juga menjadi latihan nyata dalam melihat dunia kerja dari perspektif psikologi. Semoga pengalaman ini bisa menjadi bekal kita semua untuk menjadi evaluator, konselor, atau praktisi sumber daya manusia yang tidak hanya profesional, tetapi juga penuh dengan integritas dan tentunya empati dalam menilai manusia. Karena di balik setiap pelamar ada harapan, ada perjuangan, dan pastinya potensi yang harus kita pahami dengan cermat. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada teman-teman, dosen, serta semua pihak yang telah menyempatkan waktu untuk menyimak dan mendengarkan praktik wawancara kerja ini hingga akhir. Saya menyadari bahwa proses ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Namun, saya berharap apa yang telah disampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermakna, baik tentang proses wawancara kerja itu sendiri maupun tentang bagaimana kita dapat menerapkan pendekatan psikologi industri dan organisasi dalam konteks dunia nyata. Semoga apa yang saya sajikan hari ini bisa memberikan manfaat meskipun kecil bagi siapapun yang menonton atau mendengarkan. Harapan saya dari praktik sederhana ini kita semua bisa mengambil hal-hal yang baik
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.